Halo Mas Bray, ketemu lagi sama gua, TM Motorsport, channel yang selalu mengajak kalian untuk mengetahui dunia otomotif. Nah, pada video kali ini gua berkesempatan membahas atau mereview satu kendaraan yang di tahun 2021 ini masih sangat dicari ya. Masih sangat dicari atau digandrungi oleh bapak-bapak ataupun anak muda, Bray. Ya, jadi untuk desain mobil ini tuh masih sangat diterima, Bray ya. Nggak hanya untuk bapak-bapak, tapi untuk anak muda pun banyak yang mencari mobil ini karena durability yang sudah teruji, Bray, untuk sekelas Toyota, Bray ya. Nah, di depan gue ini ada Corolla Twin Cam ya, tahun 1991 ya. Corolla ini adalah gen kedua dari Corolla Twin Cam ya. Untuk tipe mesin sendiri ini bermesin 1600 cc, 4 silinder ya, mempunyai tenaga 94 HP dan torsi 130. Itu memang sudah seperti ini ya. Ini adalah ciri khas dari desain mobil pada tahun 1990-an. Nah, untuk headlamp sendiri masih menggunakan halogen ya. Untuk bahan sendiri dia masih menggunakan kaca ya, kristal ya. Nah, untuk lampu sen sendiri juga sama, Bray. Modelnya ada garis-garisnya, jadi di saat Anda pakai di malam hari di tahun 2021 ini mungkin harus ada penambahan lampu lagi, Bray ya, karena memang sudah mulai redup untuk penerangan mobil di tahun 1990 ya. Untuk grill sendiri masih saya pertahankan original, Bray. Jadi grill sendiri memang Truman ya, maaf agak dibilang grill sendiri memang Truman ya. Untuk emblem sendiri di tahun 1990 memang masih menggunakan emblem seperti ini, Bray ya. Emblemnya masih Toyota ya, belum seperti Toyota atau emblem Toyota di tahun sekarang ini, berarti tahun 2021. Nah, untuk perbedaan Gen 1 dan Gen 2 mobil ini tuh perbedaan yang sangat terlihat hanya pada bagian bumper, Bray. Bagian bumper Corolla Twin Cam Gen 2 ini dia sudah mulai banyak perubahan ya, Bray ya. Dari segi bentuk dia sudah mulai memanjang, Bray, karena Gen 1 itu lebih ke apa ya, pendek ya, Bray, ini ya, pipih ya, pipih, dan ini juga masih ke dalam ya. Untuk Gen 2 ini sudah mulai top lah bagi gua untuk pemakaian seharian, jadi masih sangat bisa diterima, frameless. Dan juga buat kalian ya yang mau berubah dari roda 2 atau mengganti roda 2 ke roda 4, mobil ini tuh masih sangat relevan untuk kalian gunakan di tahun 2021, Bray. Gitu. Karena apa? Saya sangat merekomendasikan, ribet banget, Bray. Karena memang dari harganya pun sekarang mirip dengan motor Matic ya, motor Matic keluaran tahun 2021. Ya, motor Matic itu harga 30 juta, Bray. Nah, untuk mobil ini sendiri dia sudah bisa didapat dari harga 25 jutaan sampai 40 jutaan untuk seri karburator, Bray. Namun ada lagi yang seri GTI ya, tipe GTI-nya itu harganya sudah mulai up ya, bisa sampai 85 juta sampai 100 juta ke atas, Bray. Karena memang tergantung dari kondisi sendiri, Bray. Ya. Mungkin untuk bagian depan itu aja, memang karena tidak banyak perubahan juga di mobil gua, masih masih mempertahankan standarnya dari Toyota, Bray. Nah, setelah kita tadi membahas bagian depan, sekarang kita ke bagian samping. Ini ada kecerutan ya. Kecerutan adalah air ya, air semprotan untuk si kaca mobil tersebut, Bray. Jadi sudah dilengkapi 2 kecerutan ya, Bray ya. Nah, di sini juga sudah tersedia wiper ya. Wipernya ini original untuk tangkainya, tapi untuk karetnya ini sudah diganti dengan yang frameless, Bray. Ya, untuk bagian depan sendiri mungkin itu aja ya. Kita lanjut ke bagian samping. Nah, Mas Bray, kita udah di bagian samping nih ya. Terlihat jelas si Corolla Twin Cam ini ya, untuk bodi sendiri lebih mengutamakan elegan ya, Bray ya. Masih sangat bisa diterima ya. Namun memang kalau di bagian samping ini si Corolla Twin Cam ini terlihat banget ya. Terlihat banget lebih mengkotak ya dibanding bagian depan yang sudah mulai oval. Ya, untuk di samping ini dia sudah sedikit lebih kotak, Bray ya. Ya, 11-12 dengan mobil Soluna ya. Makanya mobil ini tuh kalau kita pakai, dilihat dari orang yang baru memakai mobil ya, atau nggak tahu seri-seri mobil, tipe-tipe mobil, disangka ini adalah Toyota Soluna, padahal ini Toyota Corolla Twin Cam XL Limited
Ya, untuk bagian handle sendiri ya, bagian handle sendiri dia masih khas tahun 1090-an ya. Tahun 90-an itu model cukil ya, depan belakang masih model cukil ya. Masih model cungkil untuk depan belakang, tapi bagian depan sudah mulai termakan usia ya, harus ada peremajaannya pada bagian handle-nya, Bray. Nah, di sini juga ada ya, terlihat banget ada garisan ya. Garisan ini dari depan sampai belakang, Bray. Ya, dari depan sampai belakang. Sangat terlihat ya, dari depan sampai belakang. Nah, di sini juga ada karet body atau list body ya. Body molding atau body listnya. List ini tuh seharusnya sampai ke belakang, Bray. Sampai ke belakang dan sampai di sini, Bray. Namun ini saya dapat unit sudah tidak ada list bagian belakang dan bagian fender depannya nih, Bray. Dia seharusnya dia sampai bagian belakang ya. Gitu. Nah, untuk pelek sendiri di sini sudah saya ganti ya dengan pelek Mugen GP ring 15. Ya, untuk spek sendiri buat kalian informasi saja ya. Untuk spek sendiri ring 15 Mugen GP RT-nya 40, lebaran 65 rata, Bray. Ya, lebaran 65 rata. Saya aplikasikan ban, saya pasangkan ban Campiro ya. Ini speknya adalah 195/55, Bray. Lumayan besar ya, karena ini memang untuk fungsinya untuk daily. Nah, untuk informasi juga untuk kalian pengguna Corolla Twin Cam ya. Jika ingin mengganti pelek kalian dengan pelek racing, diutamakan kalian harus fitting terlebih dahulu. Karena apa, Bray? Sebelum kalian fitting, nanti takutnya kalian asal membeli ukuran pelek tersebut, nanti bakalan gesrot ya ke fender. Karena mobil Corolla Twin Cam ini nggak terlalu bisa diaplikasikan pelek yang lebar, Bray ya. Dan juga pemakaian RT40 ini di ban 195/55, ternyata si bannya sudah gesrot sama shock breaker, Bray. Jadi bukan pelek yang gesrot, ternyata malah ban yang gesrot, Bray. Nah, ban ini gesrot ke bagian shock dalam ya, dudukan perkeongnya, Bray. Ya, dudukan perkeong bawah gesrot sama ban ini, Bray. Ini ukuran 15 padahal nggak terlalu besar. Kalau gua pakai ring 16 mungkin bisa gesrot ya. Seharusnya ini udah gesrot karena memang gua tambahin spacer ya. Spacer ukurannya 3 atau 4 mili, Bray, kalau nggak salah ya. Jadi dia menambah space dari si ban ke shock breaker ya. Dan ini double BCD sama ya. Bagian depan pun sama ya. Oke. Nah, bagian depan pun sama, Bray. Bagian depan ini juga lebar 65, RT-nya 40, tapi untuk bagian depan ini aman ya, Bray, sangat aman. Ya, sangat aman karena jauh dari shock breaker, jauh belok pun nggak mentok ke bagian sasis ya. RT-nya 40 nggak harus pakai spacer bagian depan, PNP ya, jadi si center hole-nya pun masuk, Bray. Karena kalau nggak masuk center hole-nya itu sangat berakibat fatal karena tumpuan pelek dengan mobil itu berada pada baut ya. Jadi kalau misalnya kalian nambah spacer itu sebenarnya kurang bagus, Bray ya, karena memang si center hole-nya nanti nggak sampai ke pelek ini. Biasanya yang ditambahin spacer itu kalau nggak mentok yaitu center hole-nya nggak pas kekecilan atau kebesaran sama pelek ini, Bray. Jadi kalau kayak gini pas ya fittingnya. Ini lebar 65 rata. Untuk lebar sendiri tergantung dari keinginan, Bray. Ya, banyak yang pakai yang lebih lebar ataupun yang pas rata body ya, tergantung kalian mau modif ke arah mana gitu, Bray. Ya. Mungkin untuk bagian depan itu aja. Dan satu ya, ini untuk mobil Corolla Twin Cam ini sudah diberikan mirror, electric mirror ya, Bray ya. Electric mirrornya di tahun 1990-an itu udah mulai modern, Bray ya. Sampai sekarang masih fungsi, alhamdulillah unit saya ini masih fungsi electric mirrornya, Bray ya. Mungkin bagian samping itu aja, kita lanjut ke bagian belakang, Bray, bagasi. Nah, Mas Bray, kita udah ada di bagian belakang. Jadi apa aja yang ada di bagian belakang ini dan aksesoris apa aja yang udah nempel di mobil gua ini, Bray? Ya, langsung kita bahas ya, Bray ya. Jadi yang nempel di aksesoris yang nempel di mobil gua ini ada tambahannya. Di atas ini bukan bawaan, Bray ya. Ini adalah list body, bisa disebut ductile ya. Tapi kalau disebut ductile juga bukan karena bentuknya yang terlalu kecil. Ya ini hanya pemanis saja, Bray. Ini namanya list ya. List bagasi ini karet ya, bahan karet. Dan sudah dicelup
karbon ya, jadi bukan karbon asli, ini bahan karet dicelup karbon celup ya ini. Nah untuk lampu sendiri ya, untuk tahun 1991 ya Gen 2 ya, ini sudah two-tone ya, two-tone merah putih ya, two-tone merah putih yang ini, karena memang banyak banget ya lampu belakang itu. Kalau kalian gabung di Corolla Twin Cam, banyak banget perbedaan lampunya ya, karena memang ada yang menggunakan part-part dari GDM atau USDM ya, itu beda-beda, bentuk sama tapi berbeda dari warnanya ya, warna-warnanya itu ada yang berbeda ya. Di sini ada dua two-tone, putih dan merah ya, di sini juga ada sama sewarna dengan lampunya. Nah kekurangannya di bagian belakang itu bagian plat nomor bray ya. Plat nomornya ini karena memang dulu plat nomornya nggak terlalu panjang, jadi waktu kita pakai di tahun 2021 harus ada modifikasi di bagian plat nomor ya, karena memang plat nomornya tidak muat ya bray ya. Jadi ini kemarin gue potong, akhirnya gue baut di sini bray ya, agar si plat nomornya bisa masuk ya. Seharusnya kita bisa buatkan dudukan ya, atau variasi banyak dijual di online ya, kalian bisa dapat di e-commerce dudukan plat nomor ya. Jadi dia nanti plat nomornya ada di sini ya. Harus ada modifikasi juga berarti di plat nomornya ya. Kita buatkan memakai akrilik ya, biasanya bisa dibuat di tukang plat nomor. Nah untuk bagian bumper sendiri ya, karena memang ini Gen 2, jadi bumpernya sudah model seperti ini bray. Untuk Gen 1-nya nanti kita akan review ya, mobil Gen 1 perbedaannya apa aja bray. Jadi kita bahas di mobil ini di Gen 2 ya. Jadi di sini ada list chrome ya, list chrome yang mengelilingi lampu dari Corolla Twin Cam ini bray ya. Dari lampu pun dia misah di sini bray ya, list chrome-nya ini bawaan originalnya, dan di sini bagian tengah pun sama ya, nyatu list chrome-nya sampai ke bagian samping sebelah sana bray ya. Nah di sini juga ada, seharusnya ini list chrome bray ya, karena memang ini sudah termakan usia. Ini di stiker memakai stiker chrome ya, stiker panci. Nah ini nyatu dari belakang sampai ke list body karet yang bagian samping bray, samping mobil ini bray. Nah untuk knalpot sendiri ini kita bahas. Knalpot sudah gue ganti ya bray ya, memakai HKS ya, memakai HKS ya, bentuknya lumayan ya, lumayan besar, tapi untuk suara sendiri nggak terlalu berisik bray. Ini udah gue copot tabungnya depan satu ya, jadi suaranya sangat pas, ngebas ya. Ini juga rekomendasi buat kalian ya. Kemarin gue pasang di ERP ya, harga untuk pemasangan knalpotnya aja 500.000 ya gue dapatnya, tapi beda-beda lokasi beda harga bray ya. Untuk bahan sendiri tebal ya, tebal, dan untuk las-lasannya pun rapi. Ini moncongnya Blue Moon bray ya, mereknya HKS tapi bukan original ya. Ini KW-KW, mungkin nggak tahu KW Purbalingga ataupun homemade ya, gua nggak tahu. Nah kita langsung ke bagian bagasi bray. Jadi nggak terlalu banyak juga yang gue jelasin di sini ya, karena memang yang ada cuma hanya lampu ya. Perbedaannya nggak terlalu banyak sama Gen 1 bray ya, sama. Kita lanjut ke bagian bagasi bray. Ini bray, untuk bagian bagasi sendiri ya terbilang rapi ya untuk tahun 1991 ini ya. Di tahun 2021 ini mobil Corolla ini masih sangat rapi ya. Dia sudah ada ya kalap-kalapnya, pembungkusnya ya di sini ya. Ini karetnya mengelilingi dari bagasinya, di sini sudah dibungkus ya, rapi. Ya lumayan lah untuk kalian yang mau bawa koper-koper. Sini nggak terlalu kecil juga, nggak terlalu besar ya, jadi pas lah. Koper besar, koper kecil masuk lah, tapi nggak terlalu banyak ya. Nah di sini juga di bawah ya, di bawah sudah ada ban cadangannya bra. Jadi ban cadangan yang gue dapat ini ternyata bannya masih kaleng ya, masih kaleng. Ukurannya sama, ring ini ukurannya berapa ya? Ya, ukurannya ring 14 kaleng ya bra ya, gue dapetnya. Ya di sini bentuknya begini ya, samping-sampingnya masih lumayan rapi. Di tahun 2021 ini yang penting kalian saat membeli mobil tahun 90-an diutamakan mengecek terlebih dahulu bray, dengan kondisinya ya, kondisi mesin, kondisi bodi, kondisi interior. Jangan sampai kalian nanti saat membeli mobil banyak keropos ya di dalam mobil ini, karena memang yang banyak keropos bisa di bagian belakang bray, di bagian bawah ban ya. Ini juga kemarin udah mulai keropos tapi udah gue benerin bray ya. Untuk bagian sini masih bagus ya bray ya,
pintu bagasinya masih bagus, ngaleng. Ya biasanya kalau misalnya kalian beli yang nggak teliti, biasanya sudah ada penyok-penyok atau repair ya. Itu biasanya sudah terjadi pernah crash ya. Jadi sudah di repair. Alhamdulillah unit gue ini belum ada repair, masih mulus ya, walaupun bodinya sudah mulai kusam, bray. Nah, ini untuk di bagasi ya, kita tutup aja. Jadi di sini nggak ada penyimpanan ya, di samping-samping nggak ada penyimpanan ya. Penyimpanan hanya di sini saja, dan juga ban serep di bawah. Ya, bray. Nah, satu lagi untuk di bagian belakang di sini sudah tersedia ya lampu plat nomor. Cuma punya gua ini udah mati ya, gua belum cek entah itu kabelnya atau memang si lampunya yang putus. Ya, bagian belakang pun itu aja, dan juga satu lagi ini di bagian kaca sudah dilengkapi dengan defogger. Ya, untuk tahun 1990 itu sudah umum ya, sudah umum mobil-mobil itu banyak sudah ditaruh defogger ya oleh ya, beda dengan mobil-mobil di tahun sekarang, Bray. Banyak yang disunat ya, jadinya yang seharusnya di tahun 90 sudah ada defogger, di tahun 2021 ini ternyata sudah tidak ada ya. Jadi tergantung dari mobil kalian, pembelian mobilnya, Bray. Nah, bagian belakang mungkin udah itu aja, Bray. Lanjut kita ke bagian interior. Nah, Mas Bray, kita udah ada di bagian interior, Bray ya. Khas tahun 1990 ya. Tahun 90-an seperti ini interiornya ya, agak belibet ya ngomongnya ya, Bray ya. Nah, di sini sendiri sudah mempunyai power window, Bray ya. Power window-nya sudah ada di bagian depan ya. Bagian depan dan ke semua bagian belakang pun sudah ada power window-nya ya. Untuk pengaturan sendiri di sini sudah ada door lock ya, dan window lock ya di bagian samping sini ya. Terlihat nggak, Bray ya? Tuh ya. Bisa di zoom ya. Nah, ini power window-nya ya. Jadi untuk tipe yang 1600 ini SL Limited sudah dilengkapi dengan power window. Ya, sudah ada door lock dan window lock. Nah, di bagian setir sendiri, setirnya ini original ya. Sudah masih lumayan bagus ya, Bray ya. Tapi memang emblemnya yang sudah tidak ada. Yang saya pas dapat ini emblemnya sudah tidak ada, Bray. Ya. Nah, untuk pengaturan sendiri di tahun 90 sih ini udah keren ya. Gua pakai tahun muda walaupun mobil merakyat ya, Avanza Xenia, tapi nggak ada tuh. Kalau Xenia-nya nggak ada, kalau Avanza-nya ada, Bray. Yang tipe G. Ya, jadi ini udah bisa diatur ya. Ketinggiannya ya sudah bisa diatur, tapi belum bisa teleskopik ya, Bray ya. Kalau bisa teleskopik ini udah enak banget, Bray. Posisinya kaki kita bisa selonjor. Kalau nggak seperti ini, jadi gua nggak terlalu pas ya, mungkin ya. Gua setirnya pas tapi si kaki gua ternyata masih nekuk ya. Itu kekurangannya. Nah, di sini untuk speedometer pun sudah lumayan ya, Bray ya. RPM sudah ada ya. Ampere suhunya sudah ada, bensinnya pun sudah ada, Bray, sini ya. Nah, untuk speedometer sendiri ini adalah original dari SL Limited ya. Jadi kalau misalnya yang GTI dia full sampai sini, Bray. Jadi udah ada suhu olinya pun udah ada sampai sini. Karena ini SL Limited, jadi speedometernya hanya sampai di sini, Bray. Ya, di sini biasanya ini double din-nya ya, head unitnya di sini. Karena memang punya saya udah dirubah nih, bisa dicopot jadi nggak terlalu kencang. Di sini biasanya double din-nya, tapi double din-nya gua taruh di bagian bawah ya. Double din sendiri gua pakai head unit double din merek Karman ya, Bray ya. Ini sudah disupport Bluetooth, radio, TV, dan juga sudah touchscreen, Bray ya. Ini untuk harga sendiri murah, Bray, kitaran 800-an ya. 800-an kalian sudah bisa dapat head unit seperti ini. Untuk pengaturan lainnya di sini udah ada AC-nya ya. AC-nya nggak puter-puteran kayak kompor gas. Ya, AC-nya di sini menggunakan tombol gini ya, button gini, bisa untuk menyalakannya ditekan ke samping ya. Ini untuk fan-nya dan ini untuk suhunya, Bray. Ya. Jadi nggak puter-puteran kayak mobil sekarang. Ya, di sini ada laci penyimpanan atau asbak ya. Asbak. Di sini ada pematik api ya, pematik apinya disimpan jadi adanya power outlet ya, Bray. Ya, di sini kita ada jam juga, Bray. Jamnya digital, bisa di set ya. Nah, di sini ya, karena nggak nyalain jadi nggak kelihatan. Di sini jamnya digital. Di sini ada tombol untuk dim ya, lampu hazard ya.
Oke, langsung ke sini. Kita di sini ada laci penyimpanan yang nggak terlalu besar ya, nggak terlalu kecil, nggak terlalu besar ya, Bray. Jadi cukup lah untuk pemakaian sehari-hari, ini sangat cukup, Bray. Nah, untuk bahan material dashboard sendiri di tahun 90-an itu udah tahu kita ya, karena hampir umum soft touch semua, Bray. Ya, mungkin ini udah mulai keras ya karena kepanasan, tapi untuk bahan sendiri di bagian dashboard ini soft touch. Ya, soft touch di bagian sini ini plastik keras ya, plastik keras sampai ke sini plastik keras. Soft touchnya hanya di bagian atas ini, Bray. Ya, wah agak berantakan ya, Bray ya. Di sini masih menggunakan rem tangannya, masih menggunakan manual, Bray. 5 manual ya. Ini lumayan empuk genggamannya. Nah, mobil di tahun 90-an alhamdulillah sudah diaplikasikan atau ada electric mirror ya. Electric mirror biasa kalau di tahun muda electric mirrornya itu ada di bagian sini ya, entah di bagian door trim pintu, di bagian dashboard sini. Kalau mobil tahun 90-an itu ada di sini, Bray. Nih ya, bisa di zoom ya. Nah, ada di sini nih, Bray, electric mirrornya. Dia udah elektrik tapi belum retract ya. Yang retract itu kalau nggak salah yang GTI ya, sudah bisa retract ya. Tuh, ini asli ya, original bawaan ya, original bawaan. Di sini ada kisi-kisi AC ya. Untuk tengah masih rapi kisi-kisi AC-nya, Bray. Bagian samping pun sama, ada kisi-kisi AC yang bisa dimatikan. Ya, bagian samping ini bisa dimatikan, bisa diarahin ke kanan bawah, atas ya. Tapi enggak, yang bagian tengah nggak bisa dimatiin, cuma bisa dirubah. Nah, di samping juga ada sama ya. Ada kisi-kisi AC. Nah, untuk speaker sendiri, speakernya gua bilang ini kurang bagus ya, Bray ya. Speakernya dia ditaruh di bagian dashboard ya. Bisa dilihat ya di zoom ya, di sini nih. Nah, ini speakernya ada di sini, Bray, kanan kiri. Jadi kalau mobil sekarang biasanya ada di dashboard, ada di door trim. Kalau mobil tahun 90-an ada juga yang ditaruh di bagian dashboard ya, Bray ya. Nah, mobil ini juga sudah dilengkapi dengan power steering, Bray. 1600 cc SL Limited itu sudah dilengkapi dengan power steering. Jadi kalian nggak harus capek-capek untuk memutar setir ini, kemudi ini, Bray ya. Nah, sudah dilengkapi power steering. Dan juga di bagian sini ya, mungkin nggak terlihat, ada dimmer ya. Pengaturan lampu dari si speedometer ya. Tuh, dia bentuknya putar-putaran, Bray ya. Mungkin nggak terlihat bagian situ. Nah, ini pokoknya di bagian kanan ya. Sun visornya di sini standar ya, polosan, nggak ada kacanya, Bray ya. Ini bawaannya nggak ada kacanya, kosongan. Yang sebelah kanan juga kosongan ya sun visornya. Nah, untuk kaca sendiri ini sudah ada day night ya. Jadi saat kalian terpantul cahaya dari belakang, kita bisa tinggal klik aja agar si pantulan tersebut menuju ke atas, Bray. Ini sudah ya. Di sini nggak ada handrestnya, dan di sini sudah ada handrest, Bray, sebelah kiri. Tapi untuk di bagian kanan nggak ada ya. Seat beltnya ada ya, tapi fix ya, seat beltnya fix, nggak bisa dirubah-rubah ketinggiannya, naik turunnya nggak bisa dirubah, Bray ya. Dan di sini ya minusnya, mobil tahun 90-an itu belum ada yang namanya cup holder, Bray. Jadi ya di sini penyimpanan di door trim sedikit sempit ya, nggak masuk, botol pun nggak masuk ya. Di sini nggak ada juga, nggak ada cup holder ya. Di sini penyimpanan koin-koin ya, untuk koin. Di sini juga ada penyimpanan untuk koin ya. Di sini penyimpanan untuk koin juga bagian sini. Nah, di sini ada tombol defogger ya. Nah, defogger, karena mobil ini sudah dilengkapi dengan defogger, Bray ya, tapi sudah mati ya. Mungkin itu aja di bagian depan ya. Untuk posisi duduk sih lumayan ya. Setirnya dekat dengan kaca ya. Khas tahun 90-an, dekat dengan kaca. Gitu. Untuk posisi duduk nggak terlalu tinggi, nggak terlalu rendah juga, pas ya. Tapi memang kalau misalnya tangan kita pas menggenggam si kemudi ini, namun kaki kita agak bengkok, agak ketekuk, Bray ya. Makanya kalau ada teleskopik ini udah mantep banget, Bray ya. Ini 5 percepatan ya, Bray ya. Knop gearnya biasa. Untuk jok sendiri udah gue bungkus ya, gue bungkus warna hijau, warna hitam biru ya. Udah menggunakan kalep ya, originalnya agar nggak kotor, Bray, karena dia bentuknya itu kayak semi blue gitu, Bray ya. Jadi
Kalau nggak dibungkus kayak gini, saat kena kotoran susah kita ngelapnya ya. Oke, kita lanjut ke bagian row kedua bray ya. Enak nggak naiknya nih? Nah, kita udah di bagian row kedua nih bray. Jadi apa aja yang ada di sini, tapi nggak terlalu banyak bray ya, karena minim fitur juga ya Corolla ini. Jadi di bagian belakang ya, untuk segi duduk sendiri ya lumayan ya, jadi nggak terlalu tegak ya, lumayan. Joknya pun empuk ya, karena memang ciri khas mobil tahun 90 itu joknya empuk-empuk bray. Joknya empuk, di sini empuk ya. Ini pelipatannya 60 ya, 40-40 bray ya, 40-40. Belum ada ini ya, dudukan tangan, handrestnya belum ada di sini ya. Di belakang untuk duduk sendiri, untuk bagian belakang sih gue enak ya, tapi untuk bagian penyangga gue kurang suka ya, karena memang ini penyangganya belum terlalu tersangga dengan baik bray. Jadi di sini gue ngangkat ya, tapi untuk sekelas ini sih ya nyaman ya, masih nyaman karena masih lega. Nah, ini untuk pemakaian gue ya, tinggi gue 168, pemakaian gue juga nggak terlalu pengen rebah kakinya karena lebih suka nekuk ya, masih ada segini ya, sekitar 5 jari ya. Tapi tergantung dari kalian juga bray. Kalau kalian tingginya lebih dari gua dan kakinya biasa selonjoran, mungkin ini bisa sisa cuma 3 jari ya, atau 2 jari ya bisa ya. Tapi ini pemakaian gua tinggi 168, pemakaian gua biasa nekuk ya, segini ya, 5 jari ya. Dan di sini sudah ada lampu baca ya, di atas lampu baca. Di sini ada cup holder, bukan cup holder ya, salah sebut, asbak ya, asbak di belakang, di bagian belakang sini di handrestnya ada asbak. Nah, di sini juga sudah dilengkapi power window. Cuma untuk unit saya ini nggak ada tombol untuk power window-nya bray ya, ternyata kosong. Saya pas dapat juga baru ngecek, ternyata di bagian belakang ini nggak bisa, nggak ada pengaturannya. Mungkin karena rusak, jadi dicopot oleh pemilik sebelumnya bray ya. Ini juga udah ada pengunci pintu ya. Nah, untuk handle sendiri simple banget bray ya. Untuk handle-nya di tahun 90 ini handle-nya masih kotak seperti ini ya, standar banget untuk handle-nya. Tapi materialnya sih keker ya, keker ya. Nah, di belakang juga ada speaker bray. Speakernya standar, agak berantakan bray ya, maaf ya. Speaker standar bawaan, alhamdulillah awet ya sampai sekarang ya. Ini defoggernya terlihat ya, sudah di defogger. Speaker standar bawaan ya. Di sini sudah ada handrestnya ya, tempat menaruh tangan ya, berpegangan, fix ya, fix, belum retract ya, masih fix. Kanan kiri fix sama ya. Untuk posisi duduk saya, kepala masih ada space ya. Kalau kita rebah gini nggak mentok juga kaca, masih ada space ya, sekitaran berapa nih ya, 2 atau 3 ya. Tinggi 168 masih ada space 2 atau 3. Mungkin kalau tinggi kalian lebih dari saya bisa sampai mentok nih bray ya. Nah, di sini mungkin itu aja bray ya. Dan gundukannya pun nggak terlalu tinggi ya, padahal ini penggerak roda depan, tapi ada gundukan ya, ada gundukan sedikit di sini ya, mungkin jalur kabel atau knalpot bray ini ya, ada gundukan sedikit di sini ya bray ya. Bahan bawah bludru, jadi ini kalau rencana sih mau gue ganti bray. Kalau nggak diganti ini, kalau kotor, adik-adik kita naik, keluarga kita naik, kotor kakinya, ini susah banget dibersihkan bray ya. Mungkin itu aja bray di bagian dalam interior di row 2 ya. Ya, untuk ininya juga enak, bangkunya ya, sandarannya pun enak ya. Headrestnya fix ya, nggak bisa dirubah, tapi empuk sih bray. Makanya kan untuk tahun 90 itu biasanya udah ada defogger, joknya empuk-empuk, dot trimnya semua empuk-empuk ya, soft touch. Tapi untuk di bagian belakang ini soft touch juga ternyata bray. Tuh ya, empuk ya, soft touch. Tapi bagian pilar-pilar ini keras ya, keras. Untuk visibilitas menyetir sih enak, karena memang pilar A nya tipis, pilar A tipis, pilar B tipis. Bagian belakang pun lega ya, duduk dashboardnya pun rendah ya, dashboardnya rendah, enak. Penglihatan kemanapun kita banyak leluasannya bray. Jadi itu adalah ciri khas dari mobil tahun 1990-an bray ya. Enak, beda lagi dengan dashboard di mobil tahun sekarang, karena memang dari segi jarak ya, setir sama kaca depan itu jauh ya. Jadi si dashboard itu tinggi
dan juga panjang ke belakang. Jadi itu adalah fungsinya untuk untuk menjaga kita dari benturan ya. Jadi memberikan space yang lebih. Oke Mas Bray, mungkin itu aja penjelasan dari gua atau review dari gua di hari ini ya. Mungkin kalau misalnya banyak kesalahan atau videonya kurang bisa diterima oleh kalian, saya mohon maaf ya, karena memang ini kita baru awal-awal untuk mereview kendaraan ya Bray ya. Semoga kalian banyak yang support kita ya, agar channel gue lebih berkembang ya. Support kalian sangat banget berarti untuk saya sendiri ya. Nah buat kalian yang mau mobilan di review ya, mobil modifikasinya atau mobil standar mau di review oleh tim TM Motorsport, silahkan kalian WhatsApp saya atau chat saya di nomor 0857 8137 4207. Ya, sekali lagi saya ulangi, yang mau mobilnya di review atau mobilnya mau masuk ke channel TM Motorsport, silahkan kalian hubungi saya di 0857 8137 4207. Atau kalian bisa komen di kolom komentar di bawah ini ya bro ya. Sertakan nomor handphone kalian dan lokasi kalian. Kalau misalnya tempatnya atau areanya bisa kami datangi, insya Allah kami akan datang untuk mereview mobil kalian. Tapi kalau lokasinya agak jauh, mungkin kita bisa oper alih ke teman-teman kita yang bisa mereview ke daerah kalian, Bray. Ya, mungkin itu aja. Gua TM Motorsport undur diri. See you, goodbye, Mas Bray.